karena sering pamer atau flexing kemewahan dengan tas-tas branded berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah di sosial media. Suaminya sih ngeles, katanya yang dipamerkan adalah barang branded palsu alias KW. Nah, buntutnya panjang nih dan juga menimbulkan pertanyaan. Pejabat kok ngakunya pakai barang branded KW ya gitu toh? Dan menimbulkan kerugian negara. Hai guys, kenalin aku Catherine Brigita Giovanni Girsa. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana barang KW dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu barang KW itu apa, sini aku jelasin. Jadi, KW itu berasal dari kata kualitas yang menjadi istilah untuk barang atau produk-produk tiruan. Barang KW itu dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada KW Super Premium. Jadi barang KW Super Premium ini adalah barang-barang yang tidak lolos quality control atau yang termasuk ke dalam barang rejekan. Contoh barang rejekan itu yang gimana sih? Jadi contoh barang rejekan itu adalah barang yang ketika diproduksi hasilnya ada penyok atau lecet dan lain sebagainya. Yang kedua ada KW Super 3A, di mana barang KW ini menggunakan bahan yang lebih murah dibandingkan dengan KW Super Premium. Yang ketiga ada KW Super, di mana barang KW Super ini menggunakan bahan yang lebih murah lagi dibandingkan dengan KW Super Premium dan KW Super 3A, dengan keawetan yang tidak terjamin. Yang keempat ada KW Semi Super, di mana barang KW Semi Super ini menggunakan bahan yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan barang aslinya. Contohnya seperti tas yang terbuat dari kulit ular. Nah, pada barang KW Semi Super ini, dia menggunakan kulit ular imitasi atau palsu. Yang kelima ada KW1, di mana barang KW1 ini tidak memperhatikan kualitas bahan yang digunakan, tetapi mereka lebih berfokus kepada kemiripan bentuk dengan barang yang aslinya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah KW2, di mana barang KW2 ini menggunakan bahan yang sangat murah dan cepat rusak. Nah, tadi kan aku udah jelasin apa yang dimaksud dengan barang KW dan apa saja jenis-jenisnya. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa barang KW dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, tren FOMO yang ada di Indonesia menyebabkan banyak orang ingin memiliki apa yang dipunya oleh orang lain. Dan mereka dapat melakukan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan barang-barang KW. Contohnya seperti penggunaan Dior KW, penggunaan sepatu Nike Air Jordan KW, dan banyak lainnya. Tentunya, hal ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, elastisitas harga, struktur pasar, dan yang terakhir adalah perdagangan internasional. Yang pertama, mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dampak barang KW terhadap permintaan dapat terlihat secara signifikan, terutama karena biasanya barang KW dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan barang aslinya. Hal ini tentu dapat menarik konsumen yang sangat sensitif terhadap harga untuk beralih dari produk yang asli ke produk yang KW. Pergeseran ini tidak hanya mengurangi permintaan untuk barang asli, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat, terutama jika mereka menganggap bahwa barang KW tersebut cukup memadai. Selain itu, produk atau barang KW sangat mudah ditemukan, baik itu secara offline maupun online. Dan jika konsumen tidak mengetahui mana yang KW dan mana yang asli, cenderung konsumen akan memilih ke barang KW, sehingga meningkatkan permintaan untuk barang KW secara signifikan. Dampak keseluruhannya adalah produsen lokal yang menjual barang asli akan merugi dan keseimbangan pasar terganggu. Tak hanya itu, dampak barang KW terhadap penawaran juga dapat terlihat cukup signifikan, karena peningkatan barang KW dapat menciptakan kelebihan penawaran barang KW.
Hal ini juga tentunya akan meningkatkan persaingan yang ketat dengan produk asli, sehingga produsen asli harus menyesuaikan kembali strategi mereka. Banyak produsen yang merasa keberatan jika harus menurunkan harga mereka agar tetap kompetitif, karena hal itu dapat mengurangi keuntungan mereka dan mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dan berinovasi. Di sisi lain, produsen kecil dan UMKM sering sekali menjadi korban dari barang KW tersebut. Oleh karena itu, beberapa dari mereka ada yang memutuskan untuk mengurangi jumlah produksi atau keluar dari pasar. Yang kedua, mempengaruhi elastisitas harga. Barang KW dapat mempengaruhi elastisitas harga dengan menciptakan persaingan yang ketat antara barang asli dengan barang KW. Ketika barang KW tersedia dengan harga yang lebih rendah, maka permintaan terhadap barang asli akan lebih elastis. Yang artinya, konsumen lebih responsif terhadap perubahan harga barang asli. Jadi, jika harga barang asli naik, maka banyak konsumen yang berpindah dari barang asli ke barang KW. Oleh karena itu, produsen barang asli harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan harga, agar tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, mempengaruhi struktur pasar, di mana barang KW ini nantinya akan memaksa produsen lokal untuk menurunkan harga dan mengurangi kualitas produk, yang pada akhirnya akan mempengaruhi standar industri secara keseluruhan. Yang terakhir, mempengaruhi perdagangan internasional, di mana yang dipengaruhi itu ada dua. Yang pertama, barang KW dapat mengakibatkan penurunan harga dan reputasi produk asli, di mana ketika semakin tinggi tingkat kemiripan barang asli dengan barang KW, maka akan menurunkan permintaan terhadap barang Indonesia di pasar global. Yang kedua adalah hak kekayaan intelektual, di mana nantinya ini akan menciptakan konflik-konflik dengan negara-negara lain yang memiliki perlindungan HKI, yang nantinya akan menjadi kerugian bagi produsen Indonesia dalam hal akses ke pasar internasional. Dampak lain yang bisa kita rasakan adalah yang pertama, penurunan pendapatan negara. Seperti yang kita ketahui, tidak semua barang KW itu masuk secara legal. Ada beberapa barang KW yang masuk secara tidak legal, yang artinya mereka tidak terkena pajak ataupun biaya cukai, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan suatu negara. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat, di mana karena harganya lebih murah, masyarakat lebih memilih untuk membeli barang KW. Tapi ini artinya masyarakat itu tidak sejahtera karena mereka mendapatkan barang dengan kualitas yang rendah. Yang ketiga, tenaga kerja, di mana industri yang terkena dampak dari barang KW ini harus menurunkan biaya produksi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja atau yang akan meningkatkan pengangguran. Yang terakhir, solusi untuk mengatasi masalah maraknya barang KW. Yang pertama, kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perbedaan antara barang asli dengan barang KW serta dampaknya terhadap perekonomian dan industri lokal. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum ini sangat penting apalagi dalam proses produksi dan distribusi barang KW, yang nantinya akan menciptakan hubungan kerjasama terhadap pihak yang berwenang untuk mengawasi pasar. Yang ketiga, dukungan terhadap produk lokal, di mana kita bisa mendorong penggunaan produk lokal dengan melakukan kampanye yang menunjukkan keunggulan dari produk asli tersebut. Dan yang terakhir adalah inovasi, di mana kita dapat memberikan dukungan inovasi untuk perusahaan agar meningkatkan produknya dan konsumen lebih tertarik kepada produk asli tersebut.
sekian informasi yang bisa aku sampaikan tentang maraknya barang KW yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian. Thank you, bye-bye!